Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Sore. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan dan napas kehidupan hingga pada saat ini kita boleh berkumpul dalam Zoom. Yang terhormat Bapak Osko Parmonangan Sijabat MPD selaku dosen pembimbing praktik seminar proposal. Yang terhormat Ibu penguji, Ibu pembanding pertama, Grace Sidauruk, dan Ibu pembanding kedua, Aida Lubis. Yang terhormat penyaji proposal pada hari ini yaitu Saudari Sarito Sinaga, serta teman-teman yang telah bergabung dalam ruangan Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Enggani Manulang sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal Saudari Sarito Sinaga yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar pada Peserta Didik pada siswa kelas 5 SD Negeri 124386. Kami persilakan kepada Saudari Sarito Sinaga untuk mempresentasikan proposalnya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar pada Peserta Didik pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 124386. Latar belakang masalah pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan dapat dibentuk melalui yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada bab 1 pasal 1 dan pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri masih rendah. Yang kedua, penguatan oleh guru masih rendah. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru jarang memberikan penguatan secara verbal maupun non-verbal. Dan yang terakhir, guru jarang memberikan bentuk apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Siswa tidak semangat dan tidak antusias. Pembatasan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas 5. Pengertian belajar. Berhasil tidaknya tujuan pembelajaran dalam proses belajar banyak dipengaruhi oleh bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, kegiatan belajar adalah kegiatan yang sangat pokok. Menurut Hemalik dalam Hamdani 2011, menjelaskan bahwa sesungguhnya belajar adalah ciri khas manusia sehingga manusia dapat dibedakan dengan hewan. Belajar dilakukan seumur hidupnya, kapan saja dan di mana saja, baik di sekolah, kelas, jalanan, dan waktu yang tidak ditentukan sebelumnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang ada pada diri organisme sendiri dapat disebut faktor individual atau faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor individual antara lain yang pertama faktor kematangan atau pertumbuhan. Dan yang kedua kecerdasan, ketiga latihan dan ulangan, dan yang keempat motivasi. Motivasi merupakan pendorongan bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik dapat mendorong seseorang untuk bisa menjadi spesial dalam bidang ilmu tertentu. Dua faktor eksternal. Yang pertama faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, dan yang kedua guru dan cara mengajarnya. Ketiga alat-alat belajar dan motivasi sosial. Motivasi belajar menurut Stanrock dalam komprit motivasi adalah suatu dorongan dari dalam individu untuk melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Unsur-unsur motivasi belajar menurut Dimyati dalam motivasi belajar ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa, dan yang kedua kemampuan belajar, kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan kelas, unsur-unsur dinamis belajar, upaya guru mempelajarkan siswa. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif karena penelitian ini mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berusaha mencari hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar pada peserta didik. Penelitian ini dilakukan di sekolah SD Negeri 124386. Populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dalam penelitian ini. Dan yang kedua sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek dalam penelitian dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sugiono pada sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 49. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu sebagai sumber data yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah kelas 5. Demikianlah hasil presentasi yang saya buat. Terima kasih. Baiklah, karena Saudari Sarito telah mempresentasikan proposalnya, untuk mengisi waktu kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Ibu pembanding pertama, Grace Sidauruk. Kami persilakan untuk menyampaikan kritik, saran maupun pertanyaannya terkait proposal yang telah dipaparkan oleh Saudari Sarito. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Sarito. Menurut Saudari, mengapa motivasi itu memegang peranan yang sangat penting dan juga dapat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Grace Taruli. Apakah dapat mengulangi kembali pertanyaannya? Baik. Di sini menurut Saudari Sarito, mengapa motivasi itu memegang peranan yang sangat penting dan juga dapat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Grace. Kepada Saudari Sarito, apakah sudah dapat memahami pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Grace? Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Grace yang dengan pertanyaan, mengapa motivasi memegang peranan yang sangat penting dan menentukan pencapaian tujuan belajar? Karena motivasi memegang peranan amat penting dalam belajar. Karena motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Motivasi menjadi faktor penting dan menjadi penyebab belajar serta memperlancar belajar dan hasil belajar. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudari Sarito. Kepada Saudari Grace, apakah dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Saudari penyaji Sarito Sinaga? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Grace. Selanjutnya kita sampai kepada sesi pertanyaan kepada Ibu Pembanding 2, Aida Ramadhani Lubis. Kami persilakan untuk menyampaikan kritik, saran maupun pertanyaannya kepada Saudari penyaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah. Menurut saya, seminar proposal dari Saudari Sarito Sinaga pada sore ini sudah cukup baik. PPT-nya juga sudah cukup jelas. Namun, penyampaian atau pemaparan proposalnya terlalu cepat-cepat dalam hal pembicaraannya. Udah, sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Aida Ramadhani Lubis atas kritik saran yang disampaikan kepada Saudari Sarito Sinaga. Apakah Saudari Sarito Sinaga ada yang ingin disampaikan terhadap kritik saran yang disampaikan oleh Saudari Aida? Baik, terima kasih atas kritik dan sarannya. Kedepannya akan lebih diperbaiki lagi. Baiklah, kita sudah melewati bersama rangkaian demi rangkaian seminar proposal ini yang disajikan oleh Saudari Sarito Sinaga. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada penguji 1 dan penguji 2, dan kepada Saudari Sarito Sinaga kami ucapkan selamat dan semangat terus untuk berproses ke depannya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari seminar yang dilakukan hari ini dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar pada Peserta Didik pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 124386. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi siswa dengan prestasi belajar siswa. Arah kolerasi adalah positif karena nilai R positif, berarti semakin tinggi motivasi maka semakin meningkatkan prestasi belajar siswa. Demikianlah seminar proposal ini kita laksanakan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.